Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, Basis, di channel Cahaya Hati. Channel yang mempelajari dan menjelaskan tentang ilmu ajaran agama, ilmu ajaran perketuhanan, ilmu ajaran rohani. Ilmu yang sangat penting untuk seluruh umat manusia, untuk bisa terhubung, tersambung dengan Sang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya satu yang menciptakan alam semesta ini. Ilmunya pun satu, ajarannya pun satu, yaitu Tuhan yang kodim, utusan yang kodim, kitab yang kodim, dan agama yang kodim, agama yang datang dari sisinya. Baik, saudara-saudaraku, kami sapa. Salam rahayu, salam sejahtera, salam kebajikan, salam damai untuk seluruh umat manusia sedunia, khususnya pemirsa di seluruh Nusantara. Pada video-video yang lalu sering kami jelaskan tentang agama dan praktek perketuhanan dan praktek serta ilmu rohani, praktek dan sebagainya. Nah, kembali lagi pada saat ini kami akan menyampaikan pemahaman, dan kita bersama-sama belajar tentang wasilah itu. Ya, arti wasilah itu sudah dijelaskan khususnya umat muslim, ya, di syahadat atau 2 kalimat syahadat. Wasilah itu, ya, dijelaskan di 2 kalimat syahadat di dunia sekarang juga. Berarti itulah ajaran yang sebenarnya, agama yang sebenarnya, seperti itu. Nah, bahwa wasilah itu dijelaskan dalam 2 kalimat syahadat. Bagaimana cara mengetahuinya? Begini, saudara-saudaraku, untuk umat muslim khususnya, bersyahadat, artinya bersyahadat itu baru disebut orang Islam. Nah, sedangkan agama itu, ya, kalau untuk muslim Islam, itu agama lain sesuai dengan keyakinan merek agama masing-masing. Namun apa sih arti Islam itu sendiri? Berserah diri, taat dan patuh, ya, kepada berserah diri pada Allah. Itulah sebetulnya ajaran agama. Berserah diri, taat dan patuh pada Allah lewat Rasulnya di dunia. Itulah namanya ajaran agama selamat. Islam itu selamat. Agama-agama lain arti hakikatnya, baik itu agama Nasrani, Hindu, Buddha dan sebagainya, itu sebetulnya agama selamat, karena agama yang berserah diri, taat dan patuh pada Allah lewat utusannya, itu ulil amri minkum dunia. Nah, baik, kita coba akan mengupas tentang syahadat, ya. Di umat Islam, di dunia ini berucap, ya, mengucapkan lewat lisan, ya, dengan bunyi kalimatnya adalah asyhadu alla ilaha illallah, ya, yang arti Indonesianya itu tadi bahasa Arab, yang arti Indonesianya adalah aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, artinya kita manusia bersaksi tidak ada Tuhan di dunia ini selain Allah Maha Qadim. Tuhan di dunia ini artinya yang kita taati, kita patuhi, kita sami'na wa ata'na. Tidak ada Tuhan sang pencipta di dunia ini kecuali Allah, yang mana yang menguasai, merajai dunia ini dan akhirat, yang menggenggam, yang menguasai, ya, seperti itu, dunia ini dan akhirat, seperti itu. Selain Allah tidak ada yang menguasai dunia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang satu, yang kodim, seperti yang Maha Kodim, seperti itu, saudara-saudaraku, ya.
Artinya itu tadi, bahwa aku bersaksi, ya manusia di dunia ini bersaksi tidak ada Tuhan di dunia kecuali Allah, ya tidak ada yang aku sembah, tidak ada yang aku taati kecuali Allah. Itu kalimat penjelasan adalah syahadat tauhid, syahadat tunggal, ya syahadat qadim, ya syahadat iman, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Artinya yang kita saksikan tadi, ya adalah utusan Tuhan di dunia, ya. Jadi yang kita saksikan utusan Tuhan, yang kita ikuti, kita patuhi, ya, yang membimbing kita, yang memimpin kita itulah utusan Tuhan, ya. Rasulullah utusan Allah, artinya dia manusia, di balik manusia itu sebagai wujud jasmani, yang di balik itu ada utusan Allah, unsur Allah yang dititipkan, yang diwariskan, ya. Para nabi dititipkan pada manusia tersebut, pilihan Allah, dikehendaki Allah, yang dikuasai oleh Allah. Allah sendiri yang menentukan manusia itu, yang disebut ulil amri minkum, taat pada ulil amri minkum, patuh pada ulil amri minkum. Dia bukan Allah, bukan Tuhan selain Allah. Kita taat pada ulil amri minkum itu. Ulil amri minkum itu di dalam dua kalimat syahadat adalah syahadat Rasul. Nabi Muhammad itu ulil amri minkum, Nabi Isa ulil amri minkum, Nabi Musa ulil amri minkum, ya Nabi Ibrahim ulil amri, dan nabi-nabi seterusnya ulil amri minkum semuanya. Seperti itu. Dia bukan Tuhan selain Allah, dia adalah utusan Allah. Dialah pemimpin umat di setiap zamannya. Artinya pemimpin umat itu manusia, umat manusia sedunia, ya. Dialah rajanya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, itu ulil amri minkum, sebagai wakil dia di dunia. Seperti itu, memimpin manusia, dialah yang megang kunci. Jadi syahadat itu menerangkan tentang wasilah, tentang ulil amri minkum, tentang utusan Tuhan di dunia, tentang kekasih Tuhan, tentang si pembawa risalah ajaran agama Tuhan di dunia. Seperti itu, saudara-saudara. Ya. Nah, itulah yang harus kita temui, kita cari, dan bersama dialah, ya, di dunia ini kita taat dan patuh. Sami'na wa ata'na, ya. Artinya taat dan patuh pada dia. Taat dan patuh pada ulil amri minkum itu sama dengan taat dan patuh pada Allah. Nah, syahadat yang awal tadi, syahadat tauhid, taat dan patuh pada dia, ya. Tapi dia bukan Allah, dia adalah utusan Allah. Itu syahadat. Nah, syahadat itu berarti harus ketemu pada manusianya, bukan sekedar diucapkan, ya. Syahadat itu awalnya memang diucapkan untuk mengetahui, ya, di dunia berucap, aku bersaksi, menyaksikan dan ada yang disaksikan. Siapa yang disaksikan dan kita menyaksikan? Siapa? Ulil amri minkum, yaitu syahadat Rasul, ya. Ada Rasul setiap zamannya, bukan Rasulullah sudah mati. Kalau Rasulullah sudah mati berarti utusan Allah tidak ada di dunia, tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, tidak ada dunia ini. Sedangkan itu sistem, ya, sistem kerasulan, sistem Tuhan, sistem beragama harus ada, saudara-saudaraku. Nah, kita taat dan patuh pada ulil amri minkum, guru rohani yang zahir di setiap zamannya. Sudah diterangkan di kitab Al-Quran, surat At-Taubah ayat 128. Nah, kemudian dijelaskan lagi di surat Al-Kahfi ayat 17 dan surat Al-Maidah ayat 35 dan surat An-Nisa ayat 59. Ya, syahadat Rasul itu, ya itulah ulil amri minkum. Atiullah, taatlah pada Allah.
atiur rasul, taat utusan yang datang dari sisinya, unsur dia yang kodim. Wa ulil amri minkum, manusia yang di dunia, ya seperti itu, sebagai kasihnya, sebagai wakilnya, seperti itu. Di setiap zamannya ada, namanya beda-beda, manusianya beda-beda, tapi isinya sama. Contoh soal, jika air dari gelas tuang ke mangkok akan menjadi semangkok air, dituang ke cangkir akan semangkok, isinya air juga, wadahnya beda-beda. Itu analogikan daripada utusan di dunia yang ulil amri minkum itu yang berbeda-beda wujudnya, isinya sama, ya, yang waris di setiap zamannya. Tidak bertemu dengan ulil amri minkum, jangan harap bisa ketemu Tuhan. Nah, syahadat itu kita ucapkan sekarang juga. Selagi masih hidup, maka kita harus ketemu Allah yang Maha Qadim, terhubung dengan yang Maha Qadim, mau melalui Rasulnya ulil amri minkum itu yang di dunia, syahadat Rasulnya itu sekarang juga, karena sekarang kita hidup, ya seperti itu. Dan harus sampai kepada Sang Maha Hidup sekarang juga, bukan nanti. Kalau nanti ya nggak bakal ketemu. Bahasa nanti tidak selesai-selesai, tidak sampai-sampai, saudaraku. Ya, akhirat nanti, Tuhan ketemu nanti. Sekarang kita ketahui alam semesta ini ciptaan Tuhan, berarti sekarang juga. Allah Maha Akhirat, berarti ada akhirat sekarang juga. Ya, surga, neraka, ya, hisab, alam barzah, padang mahsyar, sekarang juga wujud di dunia. Jadi selesaikan itu, karena untuk wajah hidup sabilihi la'alakum, agar beruntung kita di dunia ini tidak hidup sia-sia. Ya, sadarlah saudara-saudaraku. Ya, tolong, mohon maaf kepada pemuka-pemuka agama. Ya, Al-Quran sebagai petunjuk, ya, coba menjadi petunjuk yang jelas. Al-Quran kan adanya sekarang, firman Tuhan sekarang, berarti ada unsur Tuhan sekarang juga yang bisa terhubung dengan Tuhan, seperti itu. Jangan dinafikan itu. Ya Allah, mohon maaf ya, mengapa tidak sadar akan hal tersebut dan membawa ego saja, seperti itu. Zaman ini kata Nabi sudah rusak. Islam itu tidak lebih dari kurun 14 tahun, 14 abad, 1400 ya, rusak. Artinya tidak terhubung dengan Tuhan. Ya, masjid-masjid megah-megah, kosong, artinya kosong dari iman. Ya, walaupun isinya banyak ya. Orang Islam seperti buih dalam lautan, ya, yang berterbangan, seperti itu. Ya, jadi ini yang penting ya, untuk muslim bersahadat itu tanda daripada wasilah, tanda daripada sistem, yaitu ulil amri minkum, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu ulil amri minkum ya. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah ya. Nabi Muhammadnya sudah meninggal, kemudian ajarannya ada, kitabnya ada. Di dalam kitab suci Al-Quran ada bahasa Muhammad yang dalam kurung. Nah, Muhammad yang dalam kurung itu adalah nurnya Allah, sistemnya Allah ya, yang disebut Nur Muhammad. Itu selalu ada dan menempati, bersemayam di kekasihnya yang ditunjuk, dikehendaki, dipilih oleh Allah sendiri sebagai pewaris para nabi-nabi selanjutnya. Al-ulama warasatul anbiya. Itulah syahadat Rasul. Jadi bersahadat sekarang, maka ya Islam sekarang, sholat sekarang, zakat sekarang, pergi haji sekarang, beriman kepada Allah sekarang, ya, beriman pada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qadar baik dan qadar baik dan qadar buruk sekarang juga ada, semuanya mewujud nyata. Kenapa dibilang nanti? Akhirat nanti sekarang, seperti itu saudara-saudaraku. Selesaikan sekarang ya. Mohon maaf pada para pemuka agama, jadi jangan cerita. Agama itu bukan cerita, agama itu praktek rohani. Agama itu dari Sang Maha Qadim
Ya, rohani itu kodim. Ya, jadi kodim yang mewujud. Jadi jangan diceritakan cerita nabi-nabi, cerita Al-Quran. Praktek seperti perjalanan nabi, praktek seperti petunjuk penjelas sepeda, yaitu praktek Al-Quran, kalam kodim diwujudkan ya, menjadi Al-Quran yang berjalan. Jangan agama dijadikan sebuah cerita, namanya agama cerita. Masa agama sebuah cerita yang diyakini doang? Oh iya ada Tuhan, oh iya ada Rasul, oh iya ada ini, padahal prakteknya praktek ajaran agama, tapi sebuah cerita saja, tidak mengakui dan menjalankan esensi daripada ajaran agama itu sendiri. Praktek hakul yakin, jadi hanya semua percaya, hanya praktek percaya saja, ya kan, sampai yakin saja, ainul yakin, hakul yakin, di mana itu, seperti itu. Ya saudara-saudaraku, jadi agama itu, bertuhan itu bukan cerita, hebat-hebatan ilmu Al-Quran, ilmu nahwu sorof, mantek balaghah, hadis, cerita-cerita para nabi dan sebagainya, bukan itu. Itu adalah gambaran, petunjuk ya, untuk dipraktekkan. Nanti baru ada penjelas dan pembeda setelah praktek ilmu agama itu. Karena praktek agama adalah praktek rohani, ilmu agama adalah ilmu rohani untuk terhubung kepada Sang Maha Rohani. Sekarang juga ya, pahami ya saudara-saudaraku, bahwa wasilah itu gambaran daripada dua kalimat syahadat ya. Ulil amri minkum itu ya sebagai wasilah ya, sebagai tali penghubung, itu adalah syahadat Rasul. Sekali lagi ya, wasilah itu adalah sistem kerasulan ya, ulil amri minkum. Jadi dunia, dialah di zaman ini syahadat Rasul, di zaman Nabi Muhammad, seperti itu. Taat patuh pada dia Rasul ya, dan menghamba pada dia, artinya sami'na wa ata'na. Kita tidak mungkin bisa taat dan patuh pada Allah yang satu, Allah yang esa, Tuhan yang esa. Itu kekasihnya di dunia. Ulil amri minkum itu temui, tidak ketemu itu tidak ketemu Tuhan yang di maha akhirat, maha qadim, dah mahakal ya. Bersamalah dia, manusia itu bersamalah Allah. Kalau belum bisa bersama Allah, bersamalah orang yang sudah bersama Allah. Siapa dia? Ulil amri minkum itu, kekasihnya itu, syahadat Rasul itu ya. Dia bukan Tuhan ya, dialah utusan Tuhan, dialah kasih Tuhan, seperti itu. Jadi Rasul tidak mati, Rasulullah tidak mati. Yang mati itu Muhammad bin Abdullah, manusianya. Ya, di balik manusia Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad bin Abdullah itu adalah kerasulan ya, percikan Allah, seperti itu. Untuk ilmu, guru rohani itu pemilik ilmu. Nah kita belajar, kitalah percikannya, seperti itu. Allah ya, analogikannya secara logika ini ya, buat pemahaman di dunia. Jika dia mataharinya, misalkan matahari, misal matahari ya, sinarnya itulah utusannya. Di dunia ibarat matahari itulah ulil amri minkum, yang membawa ilmu. Kita belajar sama dia, kita percikan ilmunya, seperti itu. Dan taat patuh pada ulil amri minkum, dan terhubunglah kita, sinar kita sebagai sinar pada matahari itu, ibarat analogikanya. Jadi terhubung dengan ulil amri minkum, bersama ulil amri minkum, bersama Allah, bersama Tuhan yang Maha Esa. Itu sistem dari awal Nabiullah Adam alaihissalam sampai nabi-nabi selanjutnya, sampai setelah Nabi Muhammad ya. Al ulama warasatul anbiya ya, dialah walia mursida, seperti itu. Dialah sebagai wasilah, seperti itu. Syahadat bukan diucapkan, bukan cerita ya. Nanti kalau sudah syahadat baru bisa sholat ya. Karena sholat itu mengingat, ada yang diingat. Sebelum diingat harus ada yang disaksikan dan harus bertemu. Siapa yang bertemu? Ulil amri minkum, Muhammad Rasulullah ya, Asma Muhammad, Nur Muhammad, yang menempati wadah seorang pembawanya di dunia ini. Setiap zamannya ada, seperti itu.
karena itu sudah menjadi pakem, sudah menjadi ketentuan, sudah menjadi sistem Tuhan, sistem Allah Subhanahu wa taala. Harus pakai itu, saudara-saudara. Jangan bercerita kitab-kitab, cerita nabi-nabi, ya. Mempelajari dan istilahnya hebat-hebatan ilmu pemahaman agama. Bukan itu, praktek agama itu, saudara-saudaraku, ya. Jadi harus temui itu syahadat Rasul yang sebagai ulil amri minkum, ya, baru nanti bisa sholat. Untuk muslim nih, tapi sama sebetulnya umat-umat sedunia harus ketemu yang satu, ulil amri minkum, karena di zaman setiap nabi itu, ya, agama-agama di Nasrani dulu pemimpinnya ya sedunia, Buddha, Hindu ya sedunia pula, terus Yahudi pun seperti sama, ya. Jadi itu, ya, setelah bertemu dengan ulil amri minkum, ulama warasatul anbiya, namanya sebutannya beda-beda ya, tapi satu juga ya. Kemudian wali yang mursida, bersama manusia atau orang yang sudah bersama Allah, dia juga itu juga satu-satu juga, satu di dunia, satu di maha akhirat atau di kodim. Yang satu di dunia adalah utusannya yang menempati, yang bersemayam di wadah jasmani manusia, seperti itu. Harus ketemu, baru bisa sholat nanti, ya. Kalau belum bertemu syahadat Rasul, ya, manusia yang lakofan titel namanya Muhammad, dibalik titel Muhammad itu adalah Rasulullah, unsurnya Allah Ta'ala, ya, yang ilmu yang waris, ilmu rohani yang setiap zaman hanya ada satu. Tidak ketemu itu, tidak mungkin kau bisa sholat untuk muslim. Prakteknya, ya, praktek ajaran sholat 5 waktu atau sholat yang lain, ya praktek, tapi tidak sampai, tidak terhubung dengan Tuhan, karena tidak ketemu ulil amri minkum, ya, tidak ketemu al ulama warasatul anbiya yang satu, tidak ketemu wali yang mursida yang asli, yang mutlak, yang tegak lurus dari junjungan Rasulullah Muhammad SAW, ilmu yang mutlak. Tidak mungkin, ya, mungkin akan terhubung, tidak mungkin akan bisa mengingat salat, sebab salat itu innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri, ya, salatlah untuk mengingatku, artinya mengingat siapa? Ulil amri minkum. Ini jelas sekali, ya, sudah kami sampaikan. Ulil amri minkum, syahadat Rasul, seperti itu, untuk bisa diingat, bisa ini wajah tu wajhiyah, yang diingat satu, bisa khusyuk dan bisa mi'raj sholatnya seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu, saudara-saudara. Kalau tidak, syahadatnya tidak ketemu ulil amri minkum, batal, ya, cuma diucapkan saja batal. Jadi mohon maaf pada saudara-saudara kami, ya, khususnya umat Islam, tokoh agama, ya, agama Islam khususnya, ya, jika mengajarkan syahadat itu hanya sebatas ucapan, mohon maaf, itu akan menghijab, itu tidak akan terhubung dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan nyasar, ya, kalau sekedar diucapkan karena sebagai yakin, menghayal, hanya akan menghayal saja kalau diucapkan, ya. Pahami, ya, harus bertemu, harus ada yang disaksikan dan menyaksikan agar bisa sholat mengingat, agar bisa ini wajah tuh wajhiyah, seperti itu, bisa menghadap, ya, sholat itu menghadap, ya, pada, ya, yang diingat nanti tekniknya ada, ya, tidak main-main sholat itu asal sholat mulai takbiratul ihram sampai salam dan bacaannya serta gerakannya, tidak seperti itu. Harus ada metodologi dan sistemnya, cara penyambungkan, ya, seperti itu. Jasmani bergerak menghadap siapa, kemudian rohani terhubung pada rohani siapa, itu harus ada alat, teknik, cara jalan, rukun syaratnya serta metodologinya, sehingga sholatnya terhubung sampai seperti itu, khusyuk dan mi'raj, saudara-saudaraku, ya. Sekarang juga, bukan nanti, ya. Kalau tidak mi'raj, tidak khusyuk, tidak menjadi Al-Quran dalam namanya tidak uswatun hasan dengan Nabi, ya, tidak mengikuti ajaran Nabi. Jadi jangan ngaku umat Nabi, saudara-saudaraku, Nabi Muhammad, ya, jangan. Jadi buat cerita saja, lifting saja, literasi saja. Mohon maaf, saudara-saudaraku,
para tokoh agama ya harus cari ulil amri minkum sekarang juga selagi masih hidup, hanya satu di dunia seperti itu. Tidak bertemu itu maaf gagal, sia-sia ibadah kita semua, ibadah kalian semua sia-sia. Sudah dijelaskan wal asri, demi masa sungguh manusia itu merugi kalian semua, kita semua sekalian kalau tidak ketemu ulil amri minkum. Asli, buang ego, jangan disepelekan penyampaian kami ini ya seperti itu. Unzur man qala wala tanzur man qala, jangan seperti itu, lihat tapi apakah ucapan benar. Yang saya sampaikan, kami sampaikan itu berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis seperti itu. Silahkan cek seperti itu ya. Ini sistem kerasulan. Jadi wasilah itu adanya di syahadat rasul ya. Syahadat rasul untuk sampai kepada syahadat tauhid. Mengetahui syahadat tauhid itu harus ketemu dengan syahadat rasul. Syahadat rasul itu ulil amri minkum, al ulama warasatul anbiya, itu wali yang mursyida sebagai wasilah. Ya, syahadat berucap saja batal, tidak sampai, sia-sia. Ya, syahadat yang berucap saja sia-sia, batal. Bahasa letterleknya sesat, aslinya sesat kalau bersyahadat berucap saja. Mohon maaf ya, paham ini. Untuk tokoh-tokoh agama yang punya ajaran dan mengajarkan ajaran agama Islam khususnya, hati-hati jangan sampai menjadi makhluk yang paling buruk di kolong langit. Itu Al-Quran itu. Nanti sampai di situ ya, penjelasannya. Jangan sampai, ngeri sekali ini. Ini tentang Tuhan ya, tentang kita sang manusia yang diciptakan Tuhan ya, jangan disepelekan. Ngeri. Kalau petunjuk telah disampaikan ya, penjelas sudah sampaikan, beda sudah sampaikan, ini hidayah sudah turun, diabaikan, siap-siap Tuhan akan murka, Allah akan murka dan akan mengazab manusia yang ingkar pada Tuhan. Ini sudah termaktub dalam kitab-kitab suci ya, dari awal sampai sekarang di Al-Quran ada. Siap-siap saudara-saudaraku yang mengingkari petunjuk ya, hidayah atau penjelas ini seperti ini. Ini tidak main-main, seperti ini zaman akhir ya, tidak bertemu dengan syahadat rasul ya, kemudian belajar dengan dia, taat dan pada dia atau ulil amrikum ya, Allah ya batin, Allah ya zahir yang dunia. Bersamalah Allah. Jika belum bersama Allah, bisa bersama Allah, bersamalah orang yang sudah bersama Allah, yang zikirnya nyambung ya, seperti itu. Karena itulah manusia yang kekal. Seperti itu. Tuhan yang satu tapi bukan Allah, dialah Rasul utusan Allah, ulil amri minkum, manusia yang kekal ya. Ada manusia yang kekal yang satu di dunia, ulil amri minkum ya. Kemudian kita lebur pada dia, menyatu pada dia, fana pada dia lewat ajarannya. Itulah tadi penjelasan tentang wasilah, gambaran daripada kalimat syahadat seperti itu. Pahami saudara-saudaraku, untuk umat muslim dan umat-umat lainnya, seluruh umat manusia sedunia, pemimpin umat manusia sedunia hanya satu, ulil amri minkum, yang disebut di zaman ini ya, di kitab di agama-agama lain ada sebutan Avatar, Aki Al-Fatar, ada Isa Al-Masih, ada Imam Mahdi, ada Satrio Piningit dan sebagainya. Seperti itu dalam ajaran agama. Itulah dia ulil amri minkum, itulah waliyam mursida, itulah ulama warasatul anbiya. Dialah manusia yang sudah bersama Allah. Cari dia, temui dia, belajar dan taat dan patuh dia, sami'na wa ata'na. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf jika ini pemahaman ilmu, penjelasan ilmu. Ini adalah ilmu milik guru, bukan milik saya. Semuanya milik guru, kebenaran milik guru. Saya hanya murid yang banyak selalu salah dan tidak banyak sekali ilmu, ya hanya percikannya saja, dan kami banyak salah pada guru. Mohon maaf guru, mohon ampun guru, mohon syafaat dan pertolongan guru. Semoga kami bisa
Sami'na wa ata'na, para guru berjihad di jalan Allah lewat guru. Seperti itu. Terima kasih kami ucapkan. Kami akhiri. Salam rahayu, salam sejahtera, salam damai, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia, khususnya senusantara. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Billahi anta maksudi wa ridho kamatubi. Ini tentang sekolah tinggi ilmu ketuhanan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, atau tarekat arwah, tarekat kodim, yang mempelajari ilmu kodim, ilmu rohani untuk terhubung pada sang maha rohani dan menyelesaikan kehidupan sekarang juga di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu untuk seluruh umat manusia sedunia dan salam kesadaran tinggi.